Rudi dan Tono, keduanya berusia 38 tahun, tinggal di Jakarta, Indonesia, sebuah kota yang penuh peluang dan tantangan. Meskipun mereka memiliki banyak kesamaan dalam hidup, tahun kelulusan universitas yang sama, jalur karir awal yang mirip, dan gaji awal yang hampir serupa, perjalanan keuangan mereka berpisah jauh di masa lalu, membawa mereka ke jalan yang sangat berbeda. Tumbuh di Jakarta, Rudi dan Tono memiliki banyak kesamaan. Keduanya berasal dari keluarga kelas menengah, keduanya diajarkan pentingnya pendidikan dan kerja keras, serta keduanya memiliki aspirasi yang serupa di tahun-tahun awal mereka. Namun, seiring waktu, jalan mereka berpisah, dan keputusan-keputusan yang mereka buat mengenai uang akan membentuk masa depan mereka dengan cara yang tidak pernah mereka prediksi. Paparan pertama Rudi terhadap investasi datang saat dia kuliah, duduk di kelas keuangan yang membahas tentang kekuatan bunga majemuk. Sementara banyak teman sekelasnya menganggap konsep itu terlalu abstrak, Rudi merasa tertarik. Ia tidak dilahirkan dari keluarga investor, namun ia menyadari bahwa semakin cepat ia mulai, semakin baik. Saat berusia 24 tahun, Rudi mulai menginvestasikan IDR 400.000 per bulan ke dalam reksadana indeks. Ia tidak menghasilkan banyak uang, namun tujuannya sederhana, membuat uangnya bekerja untuknya. Selama bertahun-tahun, Rudi terus menjalankan investasi bulanan tanpa henti. Ia tidak boros membeli gadget mahal atau pergi liburan mewah. Sebaliknya, ia terus berinvestasi. Disiplin Rudi terbayar. Pada usia 38 tahun, portofolionya telah berkembang menjadi IDR 2,8 miliar. Ia tidak perlu memeriksa investasinya setiap hari lagi, karena, seperti yang sering ia katakan, uangnya bekerja diam-diam di latar belakang. Ia telah mencapai angka IDR 100 juta yang diinvestasikan, dan uangnya kini menghasilkan keuntungan yang bertambah lebih cepat daripada kontribusinya yang baru. Ia telah mengembangkan strategi yang berhasil menabung secara teratur, berinvestasi dengan bijak, dan membiarkan bunga majemuk bekerja. Sementara itu, Tono, di sisi lain, mengambil jalan yang lebih tipikal. Ia memulai karirnya dengan langkah yang sama seperti Rudi. Ia mendapat gaji yang baik bekerja di perusahaan teknologi, dengan ruang untuk berkembang. Namun, Tono, seperti banyak orang, berpikir bahwa masih banyak waktu untuk mulai menabung dan berinvestasi. Lagi pula, ia memiliki pendapatan yang stabil, dan akan ada waktu untuk fokus pada masa depannya nanti saat ia lebih tua. Ide untuk menabung untuk pensiun atau membangun kekayaan tampaknya hanya untuk orang-orang di usia 40 atau 50-an. Alih-alih memasukkan uang ke dalam akun investasi, Tono menghabiskan uangnya untuk gaya hidup yang sesuai dengan pendapatannya. Ia mengganti ponselnya setiap tahun, membeli mobil baru begitu saja, dan pergi liburan ke tempat-tempat yang memberinya kebanggaan di media sosial. Titik baliknya datang ketika Tono, pada usia 32, melihat laporan kartu kreditnya dan melihat bahwa saldo hutangnya meningkat dari IDR 46 juta pada bulan Januari menjadi IDR 93 juta pada bulan Agustus. Tidak ada darurat besar, tidak ada liburan mahal, hanya pengeluaran sehari-hari yang menambah beban. Rasa bersalah karena tidak menabung lebih banyak mulai meresap, namun ia membenarkannya dengan berpikir, saya akan menyelesaikannya nanti. Tono tidak memiliki rencana keuangan yang nyata. Setiap bulan ia terburu-buru untuk menjaga pembayaran kartu kreditnya, dan ia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia akan menangani utangnya setelah liburan, atau setelah saya mendapat promosi. Tahun demi tahun berlalu, dan sementara kekayaan Rudi tumbuh dengan stabil, Tono mendapati dirinya terjebak dalam siklus utang dan penundaan. Pada usia 38, ia memiliki rencana untuk melunasi utang kartu kreditnya, tetapi itu masih hanya sebuah rencana. Tanpa tabungan yang nyata, tanpa investasi, dan tanpa dana darurat, keamanan keuangan Tono sangat tidak pasti. Jalan Rudi adalah jalan yang lambat dan stabil, tetapi itu adalah jalan yang tepat. Ia memahami sejak awal bahwa kunci kebebasan finansial terletak pada investasi yang konsisten dan jangka panjang. Sejak muda, ia mempelajari tentang kekuatan bunga majemuk, ide bahwa uang yang Anda investasikan hari ini tidak hanya diam, itu tumbuh secara eksponensial seiring waktu. Pada usia 37 tahun,
Rudy mencapai titik di mana portofolionya menghasilkan IDR 7 juta per tahun dari bunga dan dividen atas investasinya. Ini memungkinkan dia untuk mengurangi kontribusi setiap bulannya, namun kekayaannya tetap tumbuh. Ketika ia mencapai IDR 100 juta, ia merasakan perbedaan yang besar. Alih-alih terus-menerus menambahkan kontribusi, investasinya kini menghasilkan uang untuknya. Ia menyadari bahwa mencapai angka $100.000 bukan hanya pencapaian finansial, itu adalah saat kekayaannya benar-benar mulai tumbuh dengan sendirinya. Sebaliknya, pertumbuhan yang lambat dan utang bunga tinggi yang dimiliki Tono membuatnya tidak memperoleh keuntungan yang signifikan. Meskipun gajinya meningkat seiring waktu, saldo kartu kreditnya juga meningkat. Tono tidak memahami bunga majemuk, dan sebaliknya, ia melihat tabungan sebagai sesuatu yang bisa ditunda hingga nanti. Pola yang menghalanginya untuk membangun kekayaan yang berarti. Perbedaan antara Rudy dan Tono bukanlah hal yang unik. Bahkan, cerita ini mencerminkan tren yang lebih besar yang terlihat di seluruh dunia, terutama di AS, di mana survei keuangan konsumen Federal Reserve 2022 menunjukkan bahwa kekayaan rumah tangga rata-rata adalah $192.700 Amerika. Meskipun rumah tangga rata-rata di AS memiliki kekayaan yang lebih tinggi, didorong oleh rumah tangga kaya, media memberikan gambaran yang lebih baik tentang situasi keuangan yang sebenarnya. Perbedaan antara median dan rata-rata itu penting. Rata-rata dibesar-besarkan oleh beberapa rumah tangga ultra kaya, sementara median memberi gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana kebanyakan orang hidup secara finansial. Distribusi kekayaan sangat tajam, 10% teratas dari rumah tangga AS menguasai sekitar 67% dari seluruh kekayaan. Sementara itu, 50% terbawah menguasai hanya 4%. Kesenjangan antara keduanya jelas menunjukkan bagaimana kekayaan terkonsentrasi di atas, dan itu tidak berbeda di banyak bagian dunia, termasuk Indonesia, di mana pembagian serupa ada antara yang kaya dan kelas menengah. Keberhasilan finansial Rudy datang dari keputusan untuk memulai lebih awal dan tetap disiplin. Jika Anda mulai menabung dan berinvestasi pada usia 22, misalnya, semakin awal Anda memulai, semakin banyak waktu yang Anda beri pada uang Anda untuk tumbuh. Ketika Rudy berusia 38 tahun, ia sudah mengumpulkan IDR 2,8 miliar, semua berkat memulai lebih awal dan berpegang pada rencana investasi yang stabil. Perbedaan antara Rudy dan Tono adalah perbedaan antara memulai lebih awal dan menunda hal yang tak terhindarkan. Rudy membuat keputusan dengan sengaja, sementara Tono menunda-nunda. Dan meskipun Tono masih punya waktu untuk mengubah keadaan, ia sudah tertinggal, membuatnya lebih sulit untuk membangun kekayaan yang sama seperti yang telah dikumpulkan Rudy selama bertahun-tahun. Mencapai angka $100.000 sering dipandang sebagai tolok ukur keberhasilan finansial, tetapi lebih dari itu. Ketika Anda mencapai angka $100.000, uang Anda mulai bekerja untuk Anda. Bunga majemuk menjadi lebih dari sekedar konsep, itu menjadi kekuatan nyata yang mendorong kekayaan Anda maju tanpa banyak usaha dari pihak Anda. Pada titik ini, matematika berubah. Ketika Anda menginvestasikan $100.000 dengan pengembalian tahunan 7%, investasi Anda menghasilkan $7.000 per tahun dengan sendirinya. Ketika Anda mencapai $500.000, investasi Anda menghasilkan $35.000 per tahun tanpa Anda perlu melakukan apa-apa. Kunci dari pertumbuhan ini adalah tetap berinvestasi dan membiarkan uang Anda bekerja. Tono, di sisi lain, masih memiliki jalan panjang untuk mencapai angka itu. Utang dan kurangnya tabungan membuatnya tidak berada dalam posisi untuk membiarkan uangnya berkembang. Dan meskipun ia sedang membuat rencana untuk memperbaiki situasi keuangannya, ia sudah tertinggal. Namun, tidak terlambat baginya, dan perjalanannya menuju keamanan finansial masih bisa dibalik. Bagi banyak orang, tantangan sebenarnya datang ketika mereka mencoba menembus angka $500.000. Begitu mereka mencapai $100.000, segalanya tampak mempercepat. Namun, mencapai $500.000 adalah tugas yang jauh lebih sulit bagi kebanyakan orang karena itu membutuhkan investasi yang konsisten dan menghindari inflasi gaya hidup kebiasaan untuk meningkatkan pengeluaran Anda seiring dengan peningkatan pendapatan Anda. Angka $500. 000 adalah angka yang sulit dijangkau karena orang seringkali menemui hambatan,
menghabiskan terlalu banyak untuk barang-barang besar seperti rumah dan mobil. Pada titik ini, mudah jatuh ke dalam jebakan hidup dari gaji ke gaji, bahkan dengan pendapatan yang lebih tinggi. Itulah mengapa sangat sedikit orang yang mencapai $500.000, meskipun kenyataannya mendapatkan dari $100.000 ke $500.000 jauh lebih mudah daripada dari $0 ke $100.000. Ide untuk menjadi seorang jutawan adalah sesuatu yang banyak orang cita-citakan. Namun, kenyataannya jauh lebih sulit daripada yang terlihat. Hanya sekitar 18% rumah tangga AS yang pernah mencapai kekayaan bersih $1 juta, dan sebagian besar dari mereka tidak mencapainya hingga usia 40-an atau 50-an, setelah bertahun-tahun berinvestasi secara konsisten. Ini bukan tentang keberuntungan, ini tentang tetap disiplin dan membuat keputusan keuangan yang tepat dalam jangka panjang. Jutawan rata-rata tidak mewarisi kekayaan mereka. Mereka tidak menghasilkan pendapatan 6 angka dalam 1 tahun. Sebaliknya, mereka melakukan tabungan dan investasi secara konsisten selama bertahun-tahun. Dan itulah pelajaran utama dari cerita Rudy dan Tono, kekayaan tidak dibangun dalam semalam. Itu tentang membuat keputusan cerdas dan disiplin dari waktu ke waktu dan memahami kekuatan bunga majemuk. Ketika Anda mulai berinvestasi lebih awal, perbedaan dalam kekayaan masa depan sangat besar. Seorang yang berusia 22 tahun yang menginvestasikan hanya $117 Amerika per bulan akan memiliki lebih dari $1 juta Amerika pada saat pensiun. Seorang yang berusia 40 tahun, di sisi lain, perlu menginvestasikan $754 Amerika per bulan untuk mencapai tujuan yang sama. Semakin awal Anda memulai, semakin banyak waktu yang Anda beri pada uang Anda untuk tumbuh.